Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Insyaallah pagi ini saya diminta untuk menggantikan Ustaz Chandra. Masih berkaitan dengan tema pendidikan anak. Pendidikan anak sejatinya dia tanggung jawab pertamanya ada pada kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita bicara pendidikan anak ini, tanggung jawab kedua orang tuanya sebelum mereka bertemu. Ya. Baru setelah dengan orang tuanya, sebahagian dari tanggung jawab pendidikan itu berpindah kepada entah itu sekolah, entah itu masyarakat dan sebagainya. Sehingga jika kita bicara tentang tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna, pendidikan anak, sejatinya kita bicara tentang diri kita sendiri. Ya, sebelum kita bicara tentang sekolah, sebelum kita bicara tentang lingkungan dan sebagainya. Tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Sehingga dari sini ketika kita menginginkan pendidikan yang baik terhadap anak, maka kurikulum pertama yang harus kita perhatikan adalah kurikulum pendidikan kita di rumah. Jika kita ingin anak kita dididik dengan akidah yang benar, akidah yang baik, menjadi muslim yang kuat akidahnya, maka kita sebagai orang tua harus lebih dahulu kuat akidahnya. Kita sebagai orang tua harus lebih dulu terdidik dengan akidah yang benar tadi. Jika kita menginginkan anak yang terdidik dengan ibadah yang baik, dengan ghirah, dengan semangat untuk menjalankan syariat Allah dengan baik, maka kita sebagai orang tua haruslah lebih dulu terdidik dengan hal-hal tersebut. Demikian juga kalau kita bicara tentang akhlak secara umum, ya, maka di dalam rumahlah yang menjadi permasalahan utamanya. Sebelum tentunya kita beralih atau menyoroti permasalahan-permasalahan yang lain yang berada di luar rumah, seperti sekolah ataupun lembaga apapun itu yang berada di luar rumah. Permasalahannya hari ini ada fenomena yang seakan-akan orang tua meletakkan seluruh tanggung jawab pendidikan itu kepada pihak kedua atau bahkan pihak ketiga. Ketika dia mendapati anaknya kurang terdidik atau kurang mendapatkan pendidikan yang dia inginkan, yang semestinya didapatkan oleh anaknya, alih-alih untuk mengoreksi apa yang ada di dalam rumah, kebanyakan orang justru mengoreksi apa yang ada di luar rumah. Pola asuh atau pola fikir yang seperti ini berkaitan dengan pendidikan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menghasilkan anak yang benar-benar ya diinginkan di dalam syariat ini. Yang diinginkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kepribadian seorang muslim yang kuat, kepribadian seorang muslim yang tangguh, kekokohan seorang muslim di atas prinsip-prinsip agama dan lain sebagainya. Bahkan kemandirian yang diharapkan ada pada setiap muslim yang seharusnya telah dilatih, telah dididik pada setiap muslim sejak usia yang sangat dini, itu tidak akan pernah betul-betul dapat dicapai. Mengapa demikian? Karena masalah utamanya tidak pernah disoroti. Masalah utamanya tidak pernah dikoreksi. Ya, ini masalah yang ada di dalam rumahnya.
Permasalahan-permasalahan terkait dengan pendidikan ini, bahkan dia dapat merembet sampai kepada permasalahan nafkah yang dicari dan yang diberikan oleh seorang ayah misalnya kepada keluarganya. Tidak mungkin didapati satu generasi muslim yang memang kuat berpegang pada agamanya, tangguh mentalnya, sementara mereka tumbuh dan berkembang dengan rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Misalnya, tidak mungkin kita dapati seorang anak betul-betul menjadi anak yang terdidik, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang dapat memberikan manfaat besar kepada lingkungannya, atau minimal dalam lingkungan keluarganya, baik skup kecil ataupun besar, yakni keluarga kecilnya, keluarga pokoknya ataupun keluarga besarnya. Jika dia sendiri daging yang tumbuh pada dirinya bercampur antara yang halal, yang haram, bahkan yang samar-samar. Karena seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, ada antara yang halal dan haram ini yang sifatnya samar, yang kebanyakan manusia tidak tahu. Di akhir Nabi SAW mengatakan, di dalam diri seorang hamba itu ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baik kondisi muslim itu, baik kondisi seorang hamba itu seluruhnya. Tapi kalau daging ini rusak atau buruk, maka buruklah kondisi dia seluruhnya. Ada korelasi yang sangat kuat antara di awal Nabi bicara tentang halal dan haram rezeki, makan dan minum, dengan daging yang memberikan dampak yang signifikan pada seorang hamba. Maka ini dalam satu rangkaian nasihat disampaikan oleh Nabi SAW. Di awal Nabi bicara tentang halal dan haram. Nabi SAW di awal bicara tentang bagaimana seorang muslim haruslah benar-benar memperhatikan rezeki yang dia ambil tadi, rezeki yang dia cari tadi dari jalan yang halal. Bagaimana Nabi mewanti-wanti jangan sampai bahkan menyerempet kepada perkara yang samar, apalagi yang jelas-jelas haram. Lalu di akhir Nabi menyebutkan tentang satu daging yang jika dia baik, baik kondisi hamba tadi seluruhnya. Tapi kalau dia buruk, maka buruk kondisi hamba tadi seluruhnya. Maka dari sini jelas korelasinya, kebaikan dan keburukan dari daging yang dimaksud oleh Nabi SAW tadi, di antara faktor yang mempengaruhinya adalah apa yang dia konsumsi. Jadi kalau di dalam satu rumah bercampur rezeki tadi, makan dan minum tadi bercampur antara yang halal dan haram, bahkan yang syubhat tadi, yang samar tadi, maka tentu sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, anggota di dalam rumah tadi, setiap orang di dalam rumah tadi telah membiarkan daging yang dimaksud oleh Nabi tadi untuk menjadi buruk. Ketika itu buruk, maka buruklah kondisi orang-orang yang ada di dalam rumah tadi. Maka sampai ke sana korelasinya. Kalau kita bicara pendidikan anak, maka hal yang seperti ini pun mesti kita perhatikan. Permasalahan utamanya adalah di rumah dulu. Jadi bukan sekolahnya dulu, tapi rumahnya dulu. Mulai dari rezeki yang disuapkan kepada anak tadi, apakah rezeki yang memang dijaga atau tidak? Ada sebagian orang yang sering tidak ambil peduli dengan hal-hal seperti ini. Lalu dia dapati anaknya ketika di rumah, bahasa yang mereka katakan sulit diatur, sulit dinasihati, sering melawan, ditegur seakan-akan bicara dengan tunggul atau bicara dengan benda mati. Jangankan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, didengar pun tidak. Nah, sebagian mereka, beberapa kasus yang kami dapati, tidak melakukan koreksi ke dalam dirinya, tapi langsung menyalahkan ketika anak itu di pesantren, menyalahkan pihak pesantrennya atau mempertanyakan pihak pesantrennya. Kalian di pesantren ngajarin anak saya apa? Bahasanya lebih kurang demikian. Tidak pernah, sebelum bertanya seperti itu tadi, tidak pernah dia melakukan koreksi pada dirinya. Saya di rumah, apa yang sudah saya perlakukan terhadap anak saya? Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya berikan kepada anak saya sehingga anak saya demikian keadaannya?
Nah, ini permasalahan utama, di antara permasalahan utama dunia pendidikan hari ini. Kesadaran yang sangat rendah kalau pendidikan itu adalah tanggung jawab di rumah, tanggung jawab orang tua. Sebelum dia berpindah atau sebelum dia berbagi dengan pihak-pihak di luar rumah berupa sekolah ataupun yang lainnya. Ini yang pertama sebagai renungan untuk kita seluruhnya, karena tema kita tentang pendidikan anak. Tentu yang kita inginkan adalah anak yang saleh, anak yang saleh untuk dirinya sendiri, menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah. Kemudian juga di antara bentuk kesalehan adalah bagaimana anak tadi menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bertutur lembut, bertutur halus kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada siapapun itu, ya, termasuk kepada familinya yang lain, karib kerabatnya yang lain. Anak yang memenuhi hak setiap orang yang ada di sekitar dia, tanpa mengambil hak mereka secara zalim. Apapun itu, kecil ataupun besar. Tentu ini yang kita inginkan ketika kita berbicara tentang pendidikan anak. Cita-cita besarnya adalah ini. Menginginkan seorang anak yang saleh, yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang baik tutur katanya, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat ini, baik terkait dengan urusan dirinya dengan Allah ataupun urusan dirinya dengan manusia yang lain. Apakah itu dengan orang tuanya, apakah itu dengan pamannya, apakah itu dengan tetangganya, dan sebagainya. Maka cita-cita ini tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali kita menyadari betul di mana letak tanggung jawab pendidikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, cita-cita ini tidak akan mungkin kita dapati kecuali kita menyadari betul apa yang harus dididik pada seorang anak pada setiap fase tumbuh kembangnya. Sebagian orang hari ini, anak di bawah 5 tahun, mereka banggakan ketika anak itu mampu baca tulis. Ditambah dengan menghitung sekarang. Padahal fase otak anak di bawah 5 tahun bukan fase untuk itu sebetulnya. Bukan fase untuk dijejalkan dengan materi baca tulis menghitung. Dan ini dikonfirmasi oleh banyak ahli pendidikan, bahkan ahli pendidikan barat. Ditambah kalau kita merenungi bagaimana pola asuh, pola didik anak-anak para sahabat, generasi-generasi awal Islam, generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka tidak pernah mengajarkan anak-anak mereka baca tulis, bahkan menghitung pada usia di bawah 5 tahun ini. Sementara hari ini kita heboh dengan anak-anak yang 5 tahun sudah mampu menghitung dengan cepat misalnya. Dan kita menjadikan itu sebagai kebanggaan. Padahal ini sudah loncat pada fase perkembangan kemampuan anak untuk itu. Ada sebagian orang tua anaknya umur 6 tahun belum bisa membaca. Dia berkecil hati. Padahal bisa jadi anak tadi sudah ada potensi yang lain yang lebih sesuai dengan fase tumbuh kembang dia, tetapi karena fokus orang tua tadi pada tempat yang tidak tepat, justru potensi anak tadi hilang. Pada fase di bawah 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun, seharusnya yang ditanamkan pada anak adalah nilai-nilai akidah sesuai dengan bahasa yang dia fahami. Nilai-nilai akidah dasar. Sekarang hari ini, sudahkah hal ini menjadi kurikulum di dalam setiap rumah muslim? Sudahkah anak pada usia 6 tahun atau 5 tahun dia sadar betul dia harus bergantung kepada Allah dalam setiap urusan dia? Ketika dia membutuhkan sesuatu, tempat pertama kali dia bergantung adalah Allah. Bahkan sebelum dia meminta atau sebelum dia berbicara kepada orang tuanya. Keumuman orang tua hari ini melewatkan hal itu. Sehingga yang muncul adalah sebagian generasi atau banyak generasi hari ini yang menjadi generasi manja yang bergantung kepada orang lain. Lalu yang menjadi permasalahan setelah itu apa? Selain permasalahan dia tidak tahu kemana dia harus bergantung, kemana dia harus menggantungkan hatinya, menggantungkan harapannya, permasalahan berikutnya adalah
dia menjadi manusia dengan mental yang sangat rapuh. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu memenuhi harapan orang lain seluruh. Sementara anak ini terdidik dengan selalu berharap kepada orang lain. Ketika dia tidak mendapati apa yang diinginkan dari orang yang dia harapkan, dan dia tidak tahu dia seharusnya berharap kepada siapa, kemana dia datang, maka jadilah dia manusia yang putus asa ketika itu, rapuh serapuh-rapuhnya. Berbeda ketika seorang anak yang memang dari awal sudah terdidik untuk bergantung kepada Allah. Ketika orang lain tidak memenuhi harapannya, dia tahu Allah tidak akan mungkin memutuskan harapannya. Kalau baik, dia akan dapatkan. Kalau memang buruk, dia akan dapatkan ganti yang lebih baik. Sehingga dia tidak akan menjadi manusia yang dengan mental yang rapuh tadi. 10-20 tahun kebelakangan ini, atau bahkan hampir 30 kebelakangan ini, ada beberapa kasus di mana baik itu pada tingkat perguruan tinggi, tingkat sekolah menengah, SMA, belakangan ini bahkan SMP dan SD. Ketika kasus-kasus yang serupa, seorang anak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia melakukan sesuatu yang di luar pemikiran manusia normal secara umum. Apalagi kalau kita ukur dengan kapasitas berpikir manusia tersebut. Anak SD ketika menginginkan handphone, orang tuanya tahan. Dia masuk kamar, tidak keluar, ternyata dia gantung diri. Hanya gara-gara handphonenya tadi ditahan oleh orang tuanya. Orang tuanya memberikan hukuman karena dianggap anaknya sudah berlebihan dengan handphone. Dikira masuk kamar ngapain? Ke orang tua yang ngetuk pintu, ngajak makan, nggak keluar-keluar, nggak ada suara, dibuka, paksa pintunya, sudah meninggal. Anak SD. Tidak terfikirkan anak pada usia begitu sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya begitu saja. Hanya gara-gara handphone. Kalau zaman-zaman kita dulu, satu mainan tidak kita dapatkan, keluar rumah cari mainan lain. Tapi hari ini terjadi beberapa kasus, itu bukan 1-2 kasus. Bahkan ada yang sampai melakukan tindakan kriminal kepada temannya. Karena dia mengalami penolakan atau apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan ketika itu. Dulu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Singapura, konon kabarnya penelitian akhirnya sedikit terkendala dengan pembimbingnya. Apa yang dia lakukan? Dia terjun dari lantai 2 atau lantai 3, meninggal. Karuan ketika itu saya dapati ternyata dia bukan seorang muslim. Kasus itu dia bukan seorang muslim. Dan sejak tahun itu 2007 atau sekitar itu sampai hari ini kasus-kasus serupa itu semakin banyak. Bahkan bukan hanya pada tingkat mahasiswa, bahkan 1 tahun kebelakangan beberapa kasus di Jawa Tengah dan Jogja. Kita dapati kasus itu. Apa penyebabnya? Mereka kecewa dengan orang yang ada di sekitarnya. Mengapa bisa kekecewaan terhadap manusia menjadikan dia mengambil jalan pintas seperti ini? Yang padahal setiap orang akan paham apa hal yang dia lakukan tadi, jalan pintas yang dimaksud tidak benar-benar menjadi jalan pintas. Bahkan menjadi jalan yang lebih panjang daripada semestinya. Menjadi masalah besar bagi dia sendiri nantinya. Tapi dia melakukan hal tersebut. Karena penanaman nilai akidah, penanaman nilai-nilai agama yang tidak tersampaikan. Dan beberapa waktu ini, hal yang serupa saya mendapati keluh kesah yang semisal ini. Bicaranya adalah, saya ingin mengakhiri hidup dan sebagainya. Dan itu banyak sekali. Kalau kita buka platform sosial media, apakah itu Facebook dan sebagainya, tempat kumpul komunitas-komunitas itu, ketika ada beberapa kasus kemarin yang terjadi di Jogja atau di Semarang beberapa waktu yang lalu, itu komentar di bawahnya itu, saya ingin ikut, saya ingin juga seperti itu. Begitu ratusan komentar. Artinya masalah mental generasi ini itu bukan masalah yang dalam skup yang kecil, tapi dalam lingkup yang lebih masif, di luar apa yang bisa kita bayangkan barangkali.
Dan ini terjadi berawal dari pola didik yang bermasalah. Mau tidak mau kita harus akui itu. Apakah permasalahan itu ada di rumah ataupun di luar, baik itu di sekolah ataupun lingkungan sebagainya. Tetapi yang jelas, sekiranya di rumah sudah tuntas permasalahan ini, maka tentu seharusnya permasalahan di luar itu jauh lebih ringan. Karena setiap orang, kalau memang di rumahnya sudah tuntas, ketika dia dapati sesuatu yang tidak ideal atau yang tidak sesuai dengan yang diharapkan di rumahnya, di luar rumahnya, dia dapat kembali ke rumahnya bersama orang-orang di dalam rumahnya. Entah untuk berdiskusi, tukar pikiran, tukar pendapat dan sebagainya. Permasalahan generasi hari ini adalah satu, dia tidak dididik dengan baik dalam masalah-masalah prinsip tadi yang saya singgung. Yang kedua, hubungan internal antara penghuni rumah itu pun jelek. Komunikasi antara anak dengan orang tua, komunikasi antar dua orang tua, ibu dan ayah, komunikasi ayah dan anak dan sebagainya, ini buruk. Sehingga masalahnya menjadi kompleks. Dia tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi apa yang harus atau yang pasti dihadapi di dunia luar, dan dia tidak memiliki tempat untuk kembali sekedar untuk bertukar pikiran, sekedar untuk mendengarkan pandangan yang lain. Karena ketika dia ke rumah, dia tidak dapat teman untuk berbicara. Sudahlah orang tua tidak mendidik, orang tua pun tidak ngajak bicara. Selesai masalah anak-anak sekarang. Maka gambaran ini saja sudah dapat memberikan bahkan sampai pada bukti nyata pada kita, bermasalah pendidikan di dalam rumah, dampak buruknya panjang bahkan sampai pada tahap yang kebanyakan kita pun tidak masuk di akal, tidak sanggup untuk memikirkannya. Jangankan untuk memikirkan, sanggup pun tidak. Nah, ini yang terjadi dengan permasalahan pendidikan ini. Tapi kalau di dalam rumahnya sudah selesai, baru setelah itu kita mau berbicara tentang bagaimana pendidikan di luar rumah, sekolahnya. Sehingga kembali kita ke dalam rumah tadi, setiap orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai pokok dari akidah tadi sejak dini. Itu yang menjadi tanggung jawab utama dulu. Yang sederhana saja, anak harus bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada orang tuanya, apalagi pada orang lain. Bagaimana anak itu ketika dia menginginkan mainan, tidak dididik, kamu mau apa, ngomong kepada bapak, ngomong pada ibu. Tapi dididik, kalau kamu mau itu, minta kepada Allah, usahakan apa yang kamu bisa. Setelah itu baru ngomong kepada orang tuanya. Sehingga ketika orang tua mengatakan, insya Allah nanti ada rezeki kita cari, kita beli, tapi bukan sekarang, dia lapang hatinya. Dia selalu mendengar, insya Allah rezekinya dari Allah, orang tuanya bantu mengusahakannya, walaupun bukan sekarang. Terdidik hatinya, terdidik jiwanya dengan hal yang seperti ini. Dia tidak menjadi anak yang ketika menginginkan satu, dia mau di saat itu juga harus dipenuhi. Dan yang dia tahu, orang tuanya lah yang berkewajiban memenuhinya. Bagaimanapun kondisinya dia nggak peduli, yang penting bapak sebagai bapak harus penuhi keinginan saya. Nah, ini mental yang buruk. Tapi kalau yang tadi, insya Allah Allah akan berikan rezekinya, kalau memang itu akan menjadi milik dia, orang tuanya bantu untuk mendapatkannya, walaupun bukan sekarang. Kuat mental anak itu. Sehingga nanti ketika dia sudah harus berdiri di atas kakinya sendiri, dia akan terbiasa dengan seperti itu. Saya ingin apa, saya akan berusaha untuk mendapatkannya. Masalah dapat atau tidak, nanti Allah yang menentukan. Kalau memang rezekinya punya saya, akan saya dapatkan. Kalau tidak, barangkali Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kompleks. Nilai yang harus ditanamkan itu kompleks, tapi dengan cara yang sederhana tadi, nilai yang kompleks tadi tertanam pada diri anak, disadari. Ya, berbeda dengan kebanyakan orang tua yang kamu mau apa, bilang pada bapak, bilang pada ibu. Nilai-nilai itu tidak akan tertanam. Ini pertama, prinsip-prinsip akidah yang harus ditanamkan. Ya, berkaitan dengan masalah ibadahnya, bahwasanya dia harus beribadah hanya kepada Allah, tapi dengan bahasa yang memang bisa difahami oleh anak usia
6 tahun, 5 tahun, atau 4 tahun. Tidak juga dengan bahasa-bahasa yang biasa kita dengar di pengajian, tidak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, di bawah usia 9 tahun. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat. Maksudnya apa? Dengarkan omongan saya, dengarkan petuah saya. Itu maksud dari kalimat ini. Sehingga Ibnu Abbas, walaupun dia masih belia, sangat muda, ketika disampaikan seperti itu, dia siap untuk mendengarkan itu. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Bahasa yang sederhana untuk anak kecil. Dan Ibnu Abbas langsung paham yang dimaksud dengan jaga Allah adalah Allah tak butuh bodyguard. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga aturan Allah. Apa ketentuan Allah terhadap kamu? Kerjakan. Lakukan. Apa yang dilarang Allah? Tinggalkan. Nabi ingin mengajarkan hal ini tapi dengan bahasa yang sederhana. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Bahasa yang ingin disampaikan adalah, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas adalah, kalau kamu jalankan perintah Allah, kalau kamu tinggalkan apa yang Allah larang, kalau kamu jaga agar syariat Allah itu tegak pada diri kamu, pada lingkungan kamu, kalau kamu membela agama Allah ini, berjuang untuk mempertahankan dari pihak-pihak yang mengganggunya, maka kamu akan dijaga, akan dilindungi oleh Allah, akan Allah penuhi kebutuhan kamu. Bahasa yang kompleks sebetulnya, permasalahan yang kompleks yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, tapi dengan bahasa yang bisa dicerna oleh Ibnu Abbas. Jaga Allah, Allah jaga kamu, selesai. Kalau kamu minta kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan itu kepada Allah. Itu bahasa Nabi SAW. Nabi ingin mengajarkan tentang prinsip tawakal. Bagaimana iman kepada takdir, bagaimana kita harus bergantung, bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kita. Bahkan kita yang sudah ngaji lama pun, ketika pengajian kita temanya adalah iman kepada takdir, sering mumet kan Pak Bu? Kok kayak sulit dipahami kan iman kepada takdir itu, muter aja begitu. Takdir sudah ditetapkan, tapi kita berusaha. Tapi usaha kita tidak menentukan hasil juga. Lah terus bagaimana? Kan seakan-akan, tapi Nabi dengan bahasa yang dipilih untuk Ibnu Abbas adalah Iza sa'alta fas'alillah, Iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta sesuatu, butuh sesuatu, minta kepada Allah. Itu sejatinya iman kepada takdir. Kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Itu iman kepada takdir. Ma asabaka lam diukhtiaka wa ma akhfaka lam yakun yusibak. Apa yang akan kamu dapatkan, nggak akan mungkin lewat. Apa yang tidak akan kamu dapatkan, nggak akan mungkin kamu dapati. Itu sebetulnya seluruhnya adalah inti dari materi iman kepada qada dan qadar Allah. Materi berat, materi besar, dengan bahasa yang sederhana, dapat dipahami oleh anak di bawah 9 tahun. Itu Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ghulam itu usia di bawah 9 tahun. Ibnu Abbas itu ketika Nabi SAW meninggal, usia beliau baru belasan tahun, 18 tahun seingat saya. Ketika Nabi meninggal. Jadi Nabi sedang bicara atau berdialog dengan anak kecil sebetulnya. Ya, usia-usia SD itu kan. Bisa Nabi mengajarkan iman kepada takdir yang kita aja kadang sulit sekali memahami iman pada takdir kepada anak kecil tadi. Tapi tentunya bukan dengan bahasa pengajian. Nah, kalau kamu minta sesuatu, minta pada Allah. Sederhana kan? Kalau kamu dalam kesulitan, butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Allah tidak akan kecewakan permintaan kamu. Dan kamu harus ingat, apapun yang menimpa kamu, itu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kamu mau sesuatu, kalau memang itu bukan milikmu, nggak akan sampai. Dan kalau kamu berharap agar tidak mendapatkan sesuatu, kalau benda itu akan sampai kepadamu, ditetapkan Allah sampai, pasti akan sampai, mau macam mana pun dia. Mau manusia nolongin pun gak akan dapat juga selamat dari musibah yang ingin dihindari misalnya. Ya, mau manusia seluruhnya menolong kamu, gak akan juga kamu akan mendapatkan angan-anganmu yang memang tidak ditentukan oleh Allah untukmu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang
masih sangat-sangat muda tadi, dengan bahasa yang dapat difahami oleh Ibnu Abbas yang masih kecil tadi. Maka semestinya ini menjadi ibrah bagi kita, bahwasanya mengajarkan akidah itu dapat diajarkan kepada anak sejak usia yang sangat kecil, dini. Ada sebagian orang, bahkan saya mendengarkan langsung, mereka berpikir materi-materi seperti materi akidah itu diajarkan kepada anak usia yang lebih, usia belasan tahun, baru diajarkan kepada, karena anak kecil nggak sanggup untuk mencernanya, kata mereka. Ini pandangan yang keliru sama sekali. Karena kalau kita bicara kedewasaan, 15 tahun itu paling telat sudah dewasa. 15 tahun itu sudah dewasa. Artinya seluruh hukum taklif jatuh kepada manusia yang sudah berusia 15 tahun. Itu paling telat. Kecuali kalau dia gila ya. Tapi kalau dia sehat, 15 tahun itu paling telat. Bahkan perempuan 9 tahun bisa dewasa. Ada perempuan yang 9 tahun sudah masuk pada fase balik. Seluruh hukum taklif jatuh pada dia, tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia sholat, tanggung jawab dia. Kalau dia tidak sholat pun itu tanggung jawab dia. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Rusak ataupun benar akidahnya itu menjadi tanggung jawab dia ketika dia sudah dewasa. Ini juga yang ingin saya singgung. Kurikulum pendidikan kita, baik itu di dalam rumah ataupun di sekolah, mestinya mempertimbangkan hal ini. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita itu menjadi individu, menjadi pribadi yang dewasa, yang seluruh beban syariat dia tanggung sendiri sebelum dia dewasa. Jadi sebelum dia 15 tahun, anak laki-laki misalnya, paling telat, atau sebelum dia haid, anak perempuan, ada yang 9 tahun, ada yang 10, ada yang 11, dan seterusnya, dia sudah tahu beban tanggung jawab dia terhadap Allah bagaimana, terhadap agama Allah ini bagaimana, berkaitan dengan agama Allah. Karena hari ini, baik itu kurikulum di dalam rumah, bahkan termasuk kurikulum di sekolah, saya kalau mau mengatakan hampir seluruhnya, khawatir dikatakan berlebihan, tapi kebanyakan memandang kedewasaan itu lewat dari waktu yang semestinya. Hingga yang menjadi masalah apa? Anak SMP, anak SMA bahkan tidak tahu rukun Islam, tidak tahu rukun iman, tidak tahu rukun salat, tidak tahu rukun wudu, tidak tahu syarat sah salat, syarat sah wudu, dan seterusnya. Ini masalah yang seperti ini. Di mana orang tuanya? Peran orang tuanya di mana? Di mana peran sekolah? Sampai-sampai anak SMA ditanya sholat zuhur, dia nggak tahu 4 rakaat ataukah 3 ataukah 5. Musibah yang seperti ini. Dan kita tidak bisa menyalahkan, oh itu salah ustadznya dong, salah para kiainya dong, nggak bisa. Orang tuanya mengarahkan anaknya untuk belajar tidak. Sekolahnya mendidik dengan itu. Karena baik orang tua ataupun sekolah hari ini sebagiannya fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi, tidak yang bersifat prinsip ataupun ya yang non materi tadi. Bagaimana kita lihat lingkungan kita hari ini membanggakan anak-anak yang jago di matematika, yang jago di eksakta, di sains dan sebagainya, dan mengenyampingkan anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang-bidang yang berkaitan dengan agama. Kalau anak itu adalah anak yang berbakti pada orang tuanya, usia di bawah 9 tahun, dia melihat orang tuanya nyapu, dia langsung datang, Bu, biar saya bantu. Dia melihat ayahnya kerepotan, ayah boleh saya bantu enggak? Anak usia di bawah 9 tahun atau di bawah 10 tahun. Lalu dia bertutur dengan tutur yang sangat lembut, santun kepada kedua orang tuanya, kepada orang-orang di luar rumah dan sebagainya. Kebanyakan yang seperti ini lewat dari apresiasi orang tua, bahkan apresiasi lingkungan, bahkan macam-macam kalimat-kalimat pembiasaannya. Wajar anak ustaz. Kadang seperti itu kan? Wajar anak ustazah. Tapi kalau mereka melihat anak yang dikatakan jago di matematika, itu sudahlah orang tuanya, bahkan orang yang tidak ada hubungan dengan dia pun bangga, hebat, luar biasa. Apalagi kalau ikut perlombaan olimpiade matematika sampai pada jenjang
yang tinggi nasional misalnya, itu menjadi kebanggaan luar biasa. Seakan-akan itu layak dibanggakan dunia akhirat. Tapi yang tadi, bahkan orang tuanya pun kadang lewat untuk mengapresiasi dengan layak. Betapa banyak orang tua yang bangga dengan anaknya yang seperti itu, tapi dari saat bersamaan anaknya lemah di bidang-bidang yang lain. Anaknya ketika di sekolah nilainya biasa saja, tapi ketika di rumah didapati yang seperti tadi. Itu biasanya selalu yang dibicarakan, kamu ini ke sekolah kok begini banget nilainya. Lupa mengapresiasi yang tadi. Nah, ini kesalahan dalam pendidikan kita hari. Maka saya selalu mengatakan, pendidikan anak itu tanggung jawab kita. Bahkan saya di rumah sendiri melihat, kalau kita bicara sekolah berbasis agama, permasalahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, sekolahnya mahal, biayanya mahal, ya kan? Kemudian sekolahnya bercampur baur, ya, ada masalah-masalah yang sifatnya ideologis dan sebagainya. Yang sifatnya materi tadi, biayanya mahal. Tentu kita tidak, kelompok masyarakat yang seperti ini, bahkan saya sendiri juga masuk yang mempertimbangkan hal seperti itu. Tidak bisa kita paksakan, oh walaupun mahal masukkan dulu, nanti kita cari gimana caranya supaya bisa bayar PP dan sebagainya. Kan bisa itu juga. Kalau memang sudah jelas dari awal kita bukan pihak yang mampu kira-kira untuk seperti itu, untuk memenuhi kewajiban SPP, biaya pangkal, uang pangkal dan sebagainya, gak usah paksakan anak kita untuk masuk sana. Karena nanti kita jatuhnya zalim kepada yang lain. Atau kita buat beban yang tidak bisa kita pikul sendiri. Itu jadi kita jadi manusia yang cari-cari masalah kan, nggak ada masalah cari masalah kan gitu. Nggak usah dipaksakan. Lalu kita yang seperti ini tadi tentu melihat kepada alternatif yang lain. Mana sekolah bisa anak saya dimasukkan ke sana? Umumnya sekolah-sekolah umum. Sekolah umum oke lah dalam hal pendidikan. Kita sudah tahu menu di sekolah umum seperti apa. Yang menjadi masalah besar adalah lingkungan pergaulan anak. Saya terus terang, kadang pusing saya lewat jalan depan sekolah manapun itu, karena seakan-akan yang sekolah di sana itu bukan manusia, tapi binatang di sana sekolah itu. Karena seruannya, panggilnya temannya manggil ke yang lain, sebutan hewan. Ini bagaimana di depan sekolah? Seharusnya kan itu guru bisa mengontrol. Tapi itu terjadi seperti hal yang biasa di sebagian masyarakat kita. Manggil teman dengan nama hewan. Saya sampai hari ini sangat tidak terbiasa memanggil teman atau mendengar orang manggil temannya dengan hewan. Tidak biasa. Kalau kita dulu biasanya hanya ketika marah menggunakan bahasa seperti itu. Ini mereka tidak sedang marah-marahan. Sapaan biasa, tapi seperti itu. Saya pernah berboncengan dengan salah seorang ustadz juga di Bandung. Anak sekolah sekarang ini cuma anjing sama babi ya. Seperti itu. Karena panggilannya seperti itu, Pak Bu. Tidak mengatakan mereka seperti itu, tapi sedang menyoroti fenomena yang berkaitan dengan mereka. Nah, ini menjadi permasalahan tentunya. Kita di rumah berharap anak kita sekolah dididik dengan nilai-nilai yang baik, sampai ke rumah bahasanya seperti itu kan tidak mungkin juga kita rela dengan seperti itu kan. Ini menjadi masalah ketika kita memilih sekolah. Ini masalah umum lah, masalah klasik, belum lagi isi di dalam sekolah bagaimana. Tapi apa yang bisa kita lihat secara langsung saja, kita lewat depan sekolah kita sudah bisa lihat. Dari harganya kita sudah bisa lihat, oh SPP-nya seperti itu, saya nggak mampu yang seperti ini. Kita cari alternatif yang lain. Ada alternatif yang lain. Ternyata bahasa yang digunakan oleh anak-anak itu seperti itu. Tidak mungkin juga kita menghindari SPP yang mahal, memilih kalimat yang buruk, kan tidak mungkin seperti itu. Akhirnya bagaimana? Kalau memang tidak dapat juga alternatif yang lain daripada itu, didik di rumah. Sekarang alhamdulillah sarana untuk mendapatkan ijazah itu mudah. Kita ikut sekolah reguler SD 6 tahun, dia lulus SD dapat ijazah, atau kita daftarkan anak kita tadi untuk mendapatkan ijazah paket. Dapat. Dan hari ini ijazah paket sama saja dengan ijazah reguler. Bisa digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi A, B, C, dan sebagainya. Bahkan perguruan tinggi negeri. Bahkan untuk mendaftar
Ini seandainya kita tidak mendapatkan alternatif untuk sekolah anak kita. Karena kalau kita bicara sekolah bukan hanya bicara anak itu supaya sekolah kan. Kita juga mempertimbangkan agar anak ini bergaul dengan manusia dan sebagainya. Mungkin dia di dalam rumah saja terus setiap hari, yang dia kenal cuma bapak ibunya saja, tidak kenal dengan manusia yang lain. Itu yang kita pertimbangkan juga. Seandainya kita nggak dapat alternatif sama sekali, apalagi bapaknya atau ibunya, bahkan dua-duanya punya latar belakang pendidikan yang bagus. Saya kadang bicara ke istri, apa guna bapak dan ibunya sampaikan sarjana, master, kalau nggak bisa didik anaknya sendiri? Itu bahasa yang sering saya gunakan. Apa gunanya? Latar belakang orang tuanya punya gelar akademik 1, 2, bahkan berebet itu di depan dan di belakang, tapi tidak bisa mendidik anak sendiri. Bahkan kalimat ini saya sampaikan kepada sebagian ustaz-ustaz yang lain yang juga praktisi sekolah. Kita mendidik anak orang di sekolah kita, anak kita tidak terdidik. Ini aib, saya bilang. Minimal tadi yang sifatnya mendasar tadi. Ya, yang sifatnya mendasar tadi. Lalu sebagian ada menjawab, memberikan pembenaran. Kalau kita lihat anak-anak ulama juga ulama yang lain kan yang didiknya, jangan salah. Sebelum anak-anak mereka itu belajar dengan ulama-ulama yang lain, teman-teman dia, bahkan kepada gurunya, level guru, itu sudah selesai di dalam rumahnya. Betul, anak ulama A yang mendidiknya ulama B. Biasanya kalau tidak teman sejawat, bahkan yang lebih tinggi levelnya, hitung-hitungan gurunya. Guru bapaknya menjadi murid, guru bapaknya menjadi guru si anak juga. Tapi sebelum diserahkan kepada orang lain tadi, di dalam rumah itu sudah selesai. Nah, yang menjadi titik sorotnya adalah kita mendidik anak orang lain di sekolah misalnya atau di luar rumah kita, hal-hal yang mendasar di dalam rumah tidak kita sampaikan. Nah, ini yang menjadi titik sorotnya. Kita mendidik anak orang lain agar bertawakal kepada Allah, ternyata anak kita tawakal kepada bapak, emak, atau pada yang lain. Nah, ini menjadi masalah. Kalau kita mendidik anak orang lain di lembaga kita, lembaga tahfiz, anak kita belajar setoran Al-Qur'annya kepada orang lain, itu urusan lain. Oh, anak kita guru Al-Qur'annya kepada guru yang lain, tidak kepada kita misalnya. Itu urusan lain yang sifatnya tambahan. Tapi hal yang sifatnya mendasar tadi seharusnya tidak kita lakukan. Karena itu tanggung jawab kita. Nah, ini kalau kita bicara pendidikan di dalam rumah. Kemudian kalau kita bicara sekolah. Kalau kita bicara sekolah, semestinya orang tua mengambil peran aktif tentang bagaimana sekolah anaknya. Sebelum anak itu dimasukkan kepada sekolah tertentu, orang tua harus tahu dulu dia mau anaknya diarahkan seperti apa. Sehingga dari sana dia tahu anaknya mestinya di sekolah yang bagaimana. Bukan asal sekolah. Yang penting anak saya masuk ke sekolah Islam. Yang penting anak saya masuk ke sekolah sunnah. Nggak bisa, nggak cukup seperti itu. Karena walaupun sudah kita lepaskan kepada pihak sekolah, tetap pada asalnya tanggung jawabnya pada diri kita. Minimal kita kontrol tadi. Orang tua yang menginginkan anaknya adalah anak yang saleh, yang menjalankan syariat Islam. Tidak cukup hanya sekedar memasukkan anaknya ke sekolah tahfiz. Oh, sekolah ini sekolah tahfiz terkenal, masukkan ke sana. Belum tentu dimasukkan ke sekolah tahfiz tadi, dia menjadi anak yang saleh. Banyak kasus yang kemudian hari orang tua mengeluhkan kondisi anaknya dan menyesali sikap mereka sebelumnya terhadap anaknya tadi, atau cara pandang mereka terhadap pendidikan tadi. Ada beberapa orang tua yang mengeluhkan, anak saya, masukkan anak saya ke pesantren, bahkan ada yang dari SMP, bahkan ada yang dari SD. Masukkan ke pesantren. Kebetulan pesantren juga pesantren tahfiz. Usia SD, lulus SD dia sudah hafal 30 juz. Yang masukkan dari SMP, lulus SMP dia sudah hafal 30 juz. Lanjut pada jenjang SMA-nya di pesantren juga. Tetapi ternyata ketika pulang ke rumah, dibangunkan untuk salat subuh, enggak bangun. 30 juz. Ketika pulang ke rumah, orang tuanya repot, boro-boro inisiatif nol. Ketika diminta tolong pun lambat dia minta ampun.
Bahkan enggak juga tergerak ketika dia minta tolong. Ini kan ada sesuatu yang miss kan di sini, ada yang sesuatu yang terlewatkan di sini. Artinya kita tidak bisa, oh nanti anak saya kalau hafiz sudah selesai. Tidak sampai di sana. Mendidik atau mengarahkan anak untuk hafal Al-Quran 30 juz penting, perlu. Tetapi mengarahkan anak, mendidik anak untuk mentatbik, mengamalkan Al-Quran yang dia hafal tadi itu jauh lebih penting. Nah, jangan sampai ini yang kita lewatkan. Karena beberapa orang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya pulang ke rumah orang tua saya. Ada tetangga itu yang berpikir, saya kalau anak saya sudah hafiz 30 juz sudah. Lah terus sudah sampai di sana. Cukup. Gak cukup, Pak, Bu. Hafal Al-Quran itu bagus. Tetapi mengamalkan isinya, lebih-lebih pada hal-hal yang sifatnya mendasar tadi, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih penting, bukan sekedar bagus. Jauh lebih penting. Bagaimana anak tadi, dia betul-betul menjalankan perintah Allah, wabil walidaini ihsan, kata Allah. Dan hendaknya kepada kedua orang tuamu kamu berlaku ihsan. Ini kan hal-hal yang sangat mendasar, yang mudah untuk dijalankan sebetulnya. Kalau anak itu betul dididiknya. Dia tidak perlu hafal 30 juz, dia sanggup untuk menjalankan ini. Wala taqul lahuma uffin. Jangan mencerca keduanya. Uff itu kalau bahasa kita sebenarnya cis. Jadi ungkapan cis itu kan ungkapan kejijikan kan. Jijik dan tidak senang dengan entah perlakuan, entah perbuatan orang tua atau orang lain. Lalu kita mengatakan cis. Ya, uff itu cis aslinya. Bukan sekedar tapi cis. Jadi ada unsur jijik dan tidak suka. Wala taqul lahuma uff. Lebih penting dia untuk mengamalkan kalimat pendek ini ketimbang dia menghafal, sekedar hafal Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi kalimat pendek ini tidak diamalkan. Apa yang diharapkan dari anak yang bersikap demikian pada orang tuanya? Kebaikan apa yang diharapkan dari seorang manusia? Bukan hanya seorang muslim, seorang manusia yang dia bersikap buruk pada orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tuanya udah keburu meninggal kan. Kebaikan apa yang diharapkan lagi setelah itu? Nggak akan ada. Karena ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua tadi. Nggak akan ada orang tua yang ridha anaknya yang seperti itu. Kita bercermin sendirilah. Ridha tidak kalau kita mendapati anak kita seperti itu, nggak akan mungkin. Nah, kalau orang tuanya tidak ridha pada anaknya, kebaikan apa yang diharapkan dari manusia yang seperti ini? Ya tentu apa yang kita usahakan hanya menjadi penyesalan di kemudian hari. Ya, saya tidak sedang mengompori, Pak, Bu, jangan terlalu heboh dengan anak hafal Quran. Enggak. Menghafal Quran itu bagus, baik. Tapi substansi dari itu yang jangan pernah dilewatkan. Ya. Ketika anak itu hafal Quran, dia menjadi hamba yang memang kokoh akidahnya. Ketika anak itu hafal Al-Quran, dia menjadi hamba yang baik ibadahnya. Ketika anak itu hafal Al-Quran, dia menjadi hamba yang baik akhlaknya, terlebih kepada kedua orang tuanya. Itu yang diharapkan justru. Maka ketika kita memilihkan sekolah atau lembaga pendidikan kepada anak kita, hal seperti ini yang harus kita perhatikan betul. Ya, hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Nilai-nilai Al-Quran yang dihafal, yang dibaca tadi diajarkan atau tidak? Atau sekolah itu hanya mengajarkan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ketika anak itu diajarkan Qul huwallahu ahad, nilai Qul huwallahu ahad itu diajarkan atau tidak? Dan ini pun sebetulnya tanggung jawab kita juga di rumah. Ketika anak pulang ke rumah, nak hari ini kamu menghafal apa di sekolah? Menghafal Al-Ikhlas, Bu, Pak. Nah, coba ceritakan ke Bapak, ke Ibu. Apa isi Al-Ikhlas itu? Apa yang bisa kamu lakukan yang mencerminkan isi dari Al-Ikhlas tadi? Seharusnya seperti itu. Ya tentu dengan bahasa yang cocok lah dengan jenjang usia mereka. Tidak perlu juga kita gunakan bahasa-bahasa yang formal sekali kan. Tetapi intinya ke sana. Kita minta anak kita tadi, dia sudah tertanam belum nilai dari surat atau ayat yang dia hafal tadi.
Jangan-jangan ucapannya qul huwallahu ahad. Lewat gang sempit gelap, punten nek, gitu kan? Dia hafal qul huwallahu ahad. Atau lewat tempat-tempat yang konon katanya serem, semak belukar, ada rumah tua, punten ki, abi mah terganggu gitu. Di mana qul huwallahu ahad? Allahu samad, nah gitu. Kita kan kalau dulu orang tua kita kayak gitu kan. Kalau lewat hutan, kalau dulu kan, lewat hutan, lewat selokan, itu punten dengan yang di situ. Gak tahu punten ke nenek yang mana gitu. Saya khawatir kalau ada yang nyaut, nenek siapa yang kamu panggil? Saya bukan nenekmu. Kaget kita kan. Kacau lagi, lari-lari kita tunggang langgang dengan itu. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita, menjadi concern kita. Jadi bukan sebatas label. Apalagi maaf, label-label misalnya sekolah sunnah gitu ya. Hari ini kan itu sangat dijual kan. Oh, anak saya sekolah di sekolah sunnah. Oh, ustadznya ustadz sunnah gitu ya. Terkenal lagi. Nggak cukup hanya itu. Kita tidak hidup dengan label. Kita tidak hidup dengan label. Kita tidak hidup dengan pengakuan orang, dengan label orang kalau kita ini adalah ikhwan sunnah, akhwat sunnah, atau orang pengajian sunnah misalnya, atau ustadz sunnah bahkan. Tidak hidup dengan label itu. Kita tidak hidup dengan label anak kita di sekolah sunnah ini, sekolah sunnah itu. Anak kita sekolah di sekolah ustadz anu yang terkenal, ustadz level nasional atau bahkan ustadz level internasional. Tidak hidup kita dengan itu. Hidup kita dengan Al-Quran tadi, dengan nilai Al-Quran yang kita tatbik, yang kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam langkah kita, dalam diam kita, dalam ucapan kita sehari-hari. Dengan itu kita hidup. Mau kita dapat label yang tadi ataupun tidak. Sejumlah imam dulu bahkan tidak terkenal dengan label macam-macam. Tapi hidup mereka konsisten di atas syariat. Itu yang kita inginkan. Dan dengan itu sejatinya kita hidup. Jadi kita tidak dapat label, tapi kita hidup dengan itu jauh lebih baik, jauh lebih penting ketimbang kita dapat label, tapi ternyata kita tidak mendapatkan esensi atau substansi dari label tadi sama sekali. Nah, ini yang perlu untuk kita menjadi bahan renungan kita seluruhnya, termasuk juga setiap penyelenggara sekolah. Saya terus terang, setiap penyelenggara sekolah harusnya memikirkan hal seperti ini. Ya, tidak cukup hanya menarik calon orang tua santri, calon orang tua siswa dengan label-label seperti itu. Tapi memang buktikan lembaga pendidikan tadi betul mendidik. Dan yang dididik adalah perkara-perkara yang substansi tadi, sesuai dengan jenjang usia anak tadi. Ya, bukan hanya menjual label, setelah itu sudah. Sebagai penutup jawab saya pagi ini, ada satu lembaga pendidikan, tidak perlu saya sebutkan lembaganya, di mana lembaga ini di bawah binaan seorang ustadz nasional terkenal sekali, dan tidak perlu juga saya sebutkan ustadznya. Kalau saya sebutkan banyak orang kenal pasti. Di dalam lembaga pendidikan itu, saya tidak tahu kalau sekarang, tapi beberapa tahun yang lalu ini kasusnya. Di dalam lembaga pendidikan tersebut, budaya yang dibangun adalah cenderung kepada edupreneur, menjadikan edukasi sebagai lahan entrepreneur, sehingga basis pelayanannya betul-betul berbasis kepada siswa dan orang tua siswa. Kalau yang namanya dagang dan basisnya adalah customer, prinsipnya apa? Apa kamu mau, saya sediakan. Kan gitu kan? Dan itu yang terjadi dengan lembaga ini. Jadi yang diakomodir oleh lembaga itu adalah hasrat keinginan orang tua dan siswa. Bukan apa yang semestinya diberikan. Ya, bukan apa yang semestinya diberikan sebagai lembaga pendidikan yang mendidik. Sampai-sampai apapun kasus di dalamnya yang terjadi gesekan antara orang tua dan guru, selalu guru yang menjadi pihak yang terpojokkan. Tanpa usut selidik.
pada langkah pertama, mitigasi pertama yang dilakukan adalah memojokkan guru. Itu yang terjadi. Sehingga orang tua kan di atas angin. Apalagi sekolah orang-orang berduit yang masuk sana Fortuner, ya, bangsa-bangsa itulah gitu. Ya mereka kan nggak ngerti dengan pendidikan. Ditambah dengan seperti itu, sesuai dengan hasrat hawa nafsu kan. Hawa nafsu itu kalau diperturutkan ya semakin jadi. Salah satu kasus yang menimpa, sebetulnya ini musibah kepada si anak. Walaupun kita mengatakan barangkali menjadi korban adalah gurunya. Si anak melakukan pelanggaran, ditegur oleh gurunya tadi. Anak melawan, diberikan hukum. Anak tidak terima, lapor pada orang tua. Hukuman itu cuma push up. Hukuman itu cuma push up. Artinya bukan hukuman yang orang benci, ngamuk-ngamuk, mukul, menghantam sampai cacat sebagainya, enggak. Cuma push up. Anak tadi tidak terima, lapor ke orang tua. Orang tua datang ke sekolah protes. Tanpa selidik, tanpa usut. Pihak yang disalahkan tetap si guru. Apa yang terjadi, Bu, Pak? Ketika orang tua tadi selesai dari kantor, keluar pulang, si anak mengacungkan jari tengah kepada guru yang dimaksud. Saya sampaikan pada orang yang cerita, kalau saya mengalami itu, hari itu juga saya resign. Saya nggak peduli. Apalagi gajinya ala kadarnya. Kalau saya yang mengalami hari itu, saya resign dari sekolah. Dan orang tuanya saya hajar sekali. Kalaupun tidak dengan fisik, dengan kata-kata. Itu maksudnya. Saya hajar di tempat. Di hadapan orang, maksudnya. Kalau perlu dengan pembina sekolah, pembina pesantrennya sekali. Dan saat itu juga saya, kan kalau udah resign, kan saya ngapa-ngapain mereka kan. Karena tidak demikian cara mendidik. Kalau memang anak itu salah, ya katakan anak itu salah. Justru orang tua dan sekolah memberikan pemahaman, ya kamu salah. Kamu tanggung konsekuensi dari kesalahan kamu. Anak yang seperti ini, kalau dia betul dididik seperti ini berketerusan, dia hanya akan menjadi manusia-manusia yang pandai cari kambing hitam. Besok ketika dia mandiri, hidup sendiri, bahkan kalaupun dia punya perusahaan bermasalah, selalu orang lain yang disalahkan, dia nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri atau ngoreksi diri. Hanya seperti itu mental yang akan didapatkan dari anak-anaknya. Apakah ini pendidikan yang kita inginkan? Kan tentu tidak jawabannya kan. Ya kalau saya salah, saya akui saya salah, saya minta maaf, selesai kan masalahnya. Tapi kalau memang ada satu hal yang keliru juga pada pihak guru, ya guru bertanggung jawab dan secara terbuka mengakui kekeliruan itu. Tapi yang ini tidak tadi, tanpa selidik, tanpa usut, pokoknya guru yang mau. Bahkan guru pun kadang diberikan hukuman di depan murid. Gurunya dari kantor azan masbuk ke masjid, dihukum di tempat di depan murid. Ini yang jadi murid siapa sebetulnya, saya bilang. Saya sampai bilang, kalau saya di situ, mau saya yang mengalami, mau orang lain yang mengalami, kalau saya komentar nggak digubris, apalagi malah biasanya akan dipermasalahkan juga itu, dilibatkan dengan yang lain. Saya resign di sana itu juga. Rezeki saya dari Allah, bukan dari lembaga. Prinsip saya seperti itu. Tapi banyak aja orang yang bergabung, saya banyak. Nah, saya tidak tahu hal itu apa tetap berjalan sampai hari ini, tetapi 5 tahun yang lalu masih, ya, atau tidak. Nah, lembaga-lembaga seperti ini, walaupun sebenarnya adalah ustadz terkenal, seterkenal apapun dia, jangankan terkenal satu Indonesia, terkenal dunia akhirat pun seandainya gitu ya, nggak ada nilainya terkenalnya ustadz tadi dengan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sekalipun lembaganya lembaga besar, sekalipun yang masuk ke sana itu orang-orang berduit, orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi kalau demikian pengelolaan lembaga pendidikannya lebih baik tidak di sana. Bahkan terkadang daripada sekolah seperti itu lebih baik sekolah umum saja, tapi memang harus lebih ketat seleksinya gitu aja. Cuma sekarang ini ada masalah lain kalau kita milih sekolah umum, zonasinya itu. Zonasi itu jangan, kalau dulu kan nggak ada zonasi. Kalau sekarang udah zonasi kan, jadi agak repot memang. Nah ini, saya menceritakan ini, saya ingin menyampaikan
hal-hal yang seperti ini harus menjadi concern setiap orang tua sebelum memasukkan anak kita ke sekolah tertentu. Jangan pernah kita terkecoh dengan label tadi. Apakah label lembaganya, apakah label pusatnya, gurunya, apakah label pembinanya, ataupun yang lain. Jangan pernah terkecoh dengan label yang ada. Tapi kita lihat ke dalamnya seperti apa. Bahkan saya pribadi, saya tidak mau memasukkan sekolah anak saya ke suatu lembaga pendidikan yang membebaskan setiap anak membawa properti yang macam-macam yang tidak berhubungan dengan pendidikan, lebih-lebih kalau properti itu menjadi kebanggaan dari sisi bermegah-megahannya. Nggak mau saya. Ada satu kasus, satu lembaga pendidikan tidak memiliki aturan yang jelas terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu hanya seperti handphone, tidak boleh dibawa, mainan-mainan yang dilarang, kartu atau apa nggak boleh dibawa. Ya itu umum lah sebetulnya. Kasus yang didapati adalah bawa sepatu futsal, Pak Bu. Sepatu futsalnya bukan harga 100-200 ribu, 600 ribu ke atas. Satu anak kadang bawa dua pasang. Emang dia mau main futsal pakai 4 kaki ya Bang? Kan dia olahraga juga pakai 2 kaki kan? Seharusnya sepasang sudah cukup. Ini sampai 2 pasang. Sehingga yang terjadi adalah anak itu sibuk ngurusin sepatu futsalnya, berbangga-bangga dengan temannya, oh ini mahal sebagainya. Anak yang kebetulan kurang mampu orang tuanya merengek pulang ke rumah, Pak belikan saya sepatu futsal merek anu. Jadi di sekolah bukan sibuk dengan belajar, bukan sibuk dengan mengupgrade diri, baik dari sisi akhlak ataupun dari sisi afektif ataupun kognitif, tapi sibuk dengan hal-hal seperti ini. Saya secara pribadi nggak akan mau masuk ke sekolah yang seperti ini. Tapi kalau itu dikontrol, misalnya sepatu olahraga, satu orang hanya boleh bawa 1 dengan nilai sekian ke bawah, nggak boleh yang lebih ke atas misalnya. 500 ke bawah, 500 ke atas nggak boleh misalnya. Dan itu memang dikontrol. Karena itu berarti punya perhatian dengan keseharian anak-anak. Tapi kalau dibiarkan, masalah. Namanya anak-anak. Jangan kan anak-anak kita juga lah. Bapak-bapak yang senang dengan jam tangan misalnya kan, kalau udah kumpul dengan sesama teman yang senang jam tangan, apa yang diobrolin? Jam tangan. Jarang yang ngobrolin. Kemarin kita ngajar kita apa ya? Iya kan? Jam tangan Pak Bu. Ibu-ibu yang senang dengan perhiasan atau dengan pakaian, biasanya kalau sudah kumpul yang sesama dengan itu, yang dibicarakan itu. Nanti bicara pengajian itu kalau di pengajian doang. Itu pun kata ustadznya assalamualaikum penutupan, istirahat sebentar, langsung ngobrolin pakaian lagi. Beberapa umahat tidak berarti seperti itu emang. Kalau sudah kumpul bersama dia gitu. Ini anak kita masukkan ke sekolah, ke lembaga pendidikan untuk dididik kan, untuk sekolah, untuk belajar. Tapi dia disibukkan dengan hal-hal seperti tadi. Jelas itu jadi masalah. Nah, sampai yang seperti itu harus seharusnya menjadi concern kita. Jadi nggak cukup, oh ini kan lembaga terkenal ini, alumninya sekolah lanjutin ke sini kan. Pak Bu, untuk kuliah ke Madinah misalnya, selama anak itu mampu bahasa Arab, dia bisa ikut seleksi masuknya, wawancara masuknya, dia punya peluang yang sama dengan orang lain untuk masuk ke sana. Jadi dia nggak perlu sekolah di sekolah terkenal tadi. Selama dia punya kemampuan yang sama. Jadi dia mau di sekolah yang lain tidak begitu terkenal, tapi bahasa Arabnya memang betul diperhatikan. Kemudian dia ikut seleksinya, mukabalahnya. Yang penting ijazahnya diakui nasional dah. Kalau dia tidak punya ijazah ya masalah juga memang. Karena untuk daftar tuh syarat administrasi pertama adalah punya ijazah kan gitu. Jadi yang penting dia punya ijazah nasional, punya ijazah yang diakui oleh negara, lalu dia punya kemampuan bahasa Arab, walaupun dasar. Hafalan Quran perlu nggak? Kadang yang nggak hafal Quran masuk. Tapi kalau dia punya hafalan Quran tentu lebih bagus. Hafalan-hafalan yang lain perlu nggak? Kalau dia punya lebih bagus. Saya punya kenalan dari Al-Irsyad dulu, tahun lama. Dia cerita tentang temannya. Dia dari pesantren pergi ke Saudi sebagai TKI,
Dia kerja di semacam perpustakaan atau toko buku lah gitu. Tapi hasrat dia untuk kuliah itu tetap ada, tidak mati. Jadi dia ke Saudi tadi sebagai TKI untuk batu loncatan. Selama dia di sana, dia kerja di maktabah. Syekh Abdullah Jibrin kalau tidak salah, sering menjadi langganan maktabah itu. Setiap kali Syekh itu datang, dia dekati, dia ajak ngobrol. Dia tanya-tanya, bahkan hal yang sudah dia tahu pun dia tanya. Sampai akhirnya dia ngomong terang-terangan ke Syekh, sebetulnya saya kesini tuh Syekh pengen kuliah. Saya pengen minta rekomendasi Syekh gitu. Kata Syekh, datang ke kajian saya nanti di masjid sore kan. Dia datang ke sana. Datang telat karena kerjanya tadi kan. Sampai di depan Syekh, saya tadi yang di maktabah Syekh. Oh iya. Punya pulpen enggak? Kasih pulpen, ditulis rekomendasinya. Ini serahkan kepada si Anu di Jamiah di kampus. Kata Syekh. Lalu baru Syekh nanya, punya hafal Quran enggak? Hafal lah Syekh, berapa juz itu? Kalau gitu selesaikan hafalannya. Jadi dikasih rekomendasinya dulu, baru dinasihati untuk hafal Quran. Dan ternyata teman ini sebelum dapat rekomendasi dari Syekh tadi, dia sudah ngumpulin rekomendasi setebal ini dari sejumlah tokoh yang lain, Syekh yang lain. Dan rekomendasi Syekh ini diletakkan paling atas karena Syekh ini namanya paling besar kan. Sampai kali ini ada rezeki dia masuk, dia tanpa wawancara. Dia masuk, dibuka sama panitia, lihat nama Syekh Jibrin, langsung ditutup. Tanya, nama kamu siapa, kamu dari mana? Dah. Nggak ditanya tentang pengetahuan agama, pengetahuan umum, nggak. Itu kalau udah rezeki dapat. Jalannya ada. Walaupun mungkin orang lurus, dia berliku dulu kan. Jalan-jalan dulu dia. Bisa aja. Yang penting tadi dia punya modal dasar tadi, bahasa Arabnya ada. Itu mau dia disekolahkan di sekolah tertentu, tidak lebih kurang sama. Tinggal berusaha untuk mencari kesamaan peluang saja. Bisa ikut mukabalah, dia punya modal tadi, insya Allah dia punya peluang yang sama. Tidak ada jaminan memang. Yang dari sekolah terkenal pun tidak ada jaminan lulus kok. Ada anak ustadz di Indonesia ini, anak ustadz terkenal sekarang pun sudah jadi ustadz. Mukabalah ke Madinah berkali-kali sampai hari ini. Akhirnya dia lulus dari Libya. Mukabalah ikut penerimaan yang syekhnya datang ke Indonesia, nggak lolos. Ikut umroh ke sana, mukabalah langsung di kampus, nggak lolos. Bahkan konon dapat kabar saya, salah satu wawancara dari beberapa kali wawancara tadi itu yang dia ikuti, si panitia nanya, nama kamu siapa? Disebutkanlah namanya dengan nama bapaknya. Bapaknya dikenal ternyata oleh panitia. Kamu anak anu, udah pulang aja lah, belajar dari bapak kamu. Disuruh pulang. Malah nggak ada rezeki dia. Padahal kemampuan bahasa Arabnya ada, lulusan dari pondok terkenal, bapaknya terkenal. Ternyata itu semua tidak cukup bagi dia untuk Allah berikan rezeki kuliah di Madinah. Lulus Libya beliau. Sekarang sudah aktif dakwah juga. Nah ini kalau kita bicara rezeki ke sana. Jadi jangan labelnya yang kita kejar, tapi isinya yang kita kejar. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada untuk kita semua, menjadi renungan kita bersama, menjadi refleksi bagi kita terkait dengan pendidikan anak ini. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana peran kita sebagai orang tua ketika kita memilihkan lembaga pendidikan untuk anak kita, dan bagaimana seharusnya kita bisa bersikap dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, termasuk lembaga pendidikan di mana anak kita belajar di sana. Ya. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ini agak ekstrim. Bapak Ibu ketika menyekolahkan anak atau nitip anak kepada guru tertentu, sekolah tertentu, sanggup tidak menyampaikan kepada guru tadi, Ustadz, saya titipkan anak saya untuk dididik, kalau perlu dipukul, dipukul. Sanggup nggak? Kalau perlu anak saya dipukul dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka mencelakai, tapi mendidik. Kalau perlu dipukul, silakan. Sanggup? Harusnya sanggup. Karena bau ketika sebagai guru, dia wakil kita di sekolah. Kalau kita di rumah, anak kita mungkin dipukul kan? Kita nggak bisa Pak Bu mengatakan, oh anak saya aja saya pukul. Nah justru bermasalah sebetulnya. Kok bisa? Anaknya nggak pernah dipukul sama sekali, itu kok bisa? Itu dua kemungkinan. Anaknya memang betul-betul baik, diomongin sekali langsung nurut. Apapun kesalahannya ditegur langsung nurut. Nggak ada bantahan, nggak ada delay, penundaan sebagainya. Atau orang tuanya nggak mendidik. Itu saya pikir yang kemungkinan pertama itu sulit sekali. Dari 1000 susah 1 kayaknya. Ya kan?
Sebaik apapun anak itu, ada suatu waktu yang dia ketika kita tegur, minimal dia delay. Dia nunda. Apa udah nunda kan berarti masalah kan? Tegur balik, nak, jangan lakukan itu, masih dikerjakan. Nak, lagi tinggikan suara kan? Nak, ya kan? Kan begitu. Orang tua pasti begitu. Udah, tinggalkan. Nanti jarak 1 jam begitu lagi. Minimal kan disentil, kamu ini kan gitu. Jadi nggak akan mungkin ada anak itu nggak betul-betul sama sekali nggak dipukul. Nah, semasa bisa bersikap demikian atau menyampaikan demikian kepada guru anak kita. Tapi dengan catatan, guru tadi pun betul-betul amanah. Dia tidak akan memukul kecuali memang harus memukul. Kalau cukup dengan 1 ucapan, cukup dengan 1 ucapan. Kalau perlu 2 ucapan, cukup dengan 2 ucapan. Dan nggak mempan dengan segala ucapan, nah baru ditarik mungkin, dicubit sedikit mungkin. Tapi bukan cubitan yang sampaikan biru, enggak. Kamu ini dah tarik. Sekedar saja. Enggak mempan juga sama sekali, baru ada rotan yang keluar. Itu pun bukan sampai dia lebam, sampai luka, sebagainya, tidak. Tapi kalau udah sampai luka juga dipertanyakan, kok bisa? Apalagi selang air, dia sekat gitu kan, sampai membekas di belakang, salah gurunya juga. Jangan sampai kita menjadi sebagian orang tua yang rame-rame belakangan ini, setahun 2 tahun belakangan ini, anaknya dijewer, gurunya dilaporkan ke polisi. Nah, ini yang terakhir ini untuk refleksi bapak-bapak, ibu-ibu. Sanggup nggak? Nggak perlu dijawab sekarang. Sanggup tidak menyampaikan hal itu kepada guru-guru anak kita? Pak, Bu, Ustadz, Ustazah, saya titipkan anak saya kepada Ustazah, kepada Ustadz untuk dididik. Tolong didik dia dengan apa yang dibutuhkan oleh dia. Kalau memang perlu dihukum, silakan dihukum. Bahkan kalau perlu dipukul, silakan dipukul. Tapi pukulan yang mendidik. Bukan pukulan kebencian, pukulan untuk kecelakaan. Barangkali sampai di sini jam 11 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sesuatu boleh beberapa menit. Gak ada? Enggak. Waalaikumsalam. Usia dini, SMP, mungkin anak-anak masih belum Iya. Kalau usia anak pesantren yang dimaksud adalah dia lepas dari orang tua dan dia mondok, ya, boarding school dan sebagainya, baik itu pesantren ataupun sekolah berasrama, usia-usia awal dewasa itu sudah bisa dilepas demikian, awal dewasa. Ya, usia-usia 12 tahun, 13 tahun sudah bisa sebetulnya. Tapi 10 tahun ke bawah saya sangat tidak menyarankan. Kenapa demikian? Sampai usia 5 tahun atau sampai usia 4 tahun, anak butuh sangat-sangat dekat kepada ibunya. Sampai usia 7 tahun, anak dari 4 atau 5 tahun sampai 7 tahun, anak butuh sangat dekat kepada ayahnya. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya. Anak laki-laki sampai usia 4 tahun itu harus dekat dengan ibunya. Kalau ibu ini kan cenderung perasa kan? Nah, menanamkan nilai-nilai rasa tadi kepada si anak. Jadi anak itu bisa punya simpati, empati kepada orang lain sebetulnya dari ibunya. Pada usia 5 tahun sampai 7 tahun dia harus dekat dengan ayahnya. Nah, dia mulai belajar untuk menjadi laki-laki. Ya, mulai belajar untuk menjadi laki-laki. Ini usia-usia di bawah 10 tahun. Jadi sampai SD saya sangat tidak menyarankan untuk dilepaskan begitu saja. Sekolah yang berasrama itu. Lagian anaknya belum dia belum dilatih oleh orang tuanya bagaimana cebok bahkan. Masa yang latih orang gurunya gitu. Bagaimana mengurus pakaiannya sendiri sebagainya. Nah, semestinya usia SD itu yang dilatih. Anak itu bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia, mulai dari merapikan pakaian, bahkan mencuci pakaiannya. Itu usia-usia SD. Ya tentu 7 tahun kan tidak kita ajarin untuk itu kan. Anak 7 tahun ke bawah suruh nyuci, bukannya bersih malah kan nambah kotor gitu kan. Tentu usia-usia 7 tahun ke atas, 7 sampai 10 tahun yang bisa diajarkan untuk demikian. Nah, usia-usia SMP lah.
Ya, kalau SMP itu kan biasa 12-13 tahun. Itu pun kalau paling cepat. Itu pun paling cepat, tergantung nanti perkembangan anak bagaimana. Wallahu alam sama untuk hal ini. Dan permasalahan lain, kalau terlalu dini memondokkan anak, beberapa kasus yang saya dapati langsung ya, ketika dia pulang, dia tidak tahu bagaimana bersikap sebagai anak. Apa yang dia lakukan? Dia mendekam di kamar saja. Seperti kebiasaan di pesantren. Kalau dia di pesantren kan dia dengan teman-temannya. Nah ketika pulang temannya nggak ada. Ngapain? Dia di kamar. Ketika familinya datang, kita kalau keluarga datang itu harus dikeluarkan. Nah ini paman kamu dari pihak bapak, itu paman kamu dari pihak ibu. Ya kalau orang Sunda, kalau ke atas semua uak gitu ya. Ke bawahnya amang ya. Kalau kami ada jenjang panggilannya. Ada Pak Tuwo, ada Pak Lung, ada Pak Ngah, ada Pak Ci dan terus. Nah, itu kan ini Pak Ngah, ini Pak Ude, ini Pak Ci, itu kan itu. Jadi masing-masing paman itu ada panggilan khususnya, panggilan penghormatan. Itu diajarkan itu. Tapi kalau anak itu dari awal dipesantrenkan, dia akan terlewatkan hal ini. Sehingga dia cenderung menjadi anak-anak yang bahkan sampai pada tahap simpati pada pihak lain. Jadi dia melihat orang lain susah, dia antar aja. Nggak tahu dia mau ngapain. Ketika keluarganya datang, oh itu ada paman kamu. Oh iya. Nanti kan ini nanti bermasalah di sopan santun kan jadinya. Kalau kita orang timur ya, dia masa paman datang cuma gitu doang. Oh iya. Bu ya datang disalami gitu ya. Cium tangan, ajak ngobrol. Ini enggak. Boro-boro mau ngobrol, sekedar bersalaman pun kadang ada. Gitu. Nah ini beberapa kasus yang didapati anak dipesantrenkan dari SD. Masalah lagi ketika ternyata dia SMP, orang ibunya meninggal. Anak itu kan cenderung dekat kepada ibu. Anak kalau dijauhkan dari kedua orang tuanya, dia akan cenderung lebih dekat kepada ibunya. Nah ini terlewatkan juga. Sehingga ibunya tidak tepat untuk membawa dia. Kalau dulu Nabi usia berapa tahun? 7 tahun ya. Dibawa oleh ibunya ke Madinah kan? Tujuannya apa? Untuk diperkenalkan kepada paman-paman bibi-bibi yang ada di Madinah. Nah ini qadarullah, ibunya keburu meninggal, nggak sempat mengambil peran itu. Nah sudah selesai. Nah jadilah anak seperti tadi, dia kurang simpati dengan orang lain, kurang perhatian sebagainya, bahkan dengan famili sendiri. Nah ini buruknya kalau terlalu. Wallahu a'lam. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.